Film ini pun diawali dari sebuah kisah yang menceritakan tentang adanya kekuatan dahsyat yang berasal dari mayat biksu sakti. Mayat tersebut dibelah dua dan dikuburkan di suatu tempat. Hingga pada suatu hari, potongan mayat itu digali lagi dan dibawa oleh seorang pejabat dengan tujuan untuk mendapatkan kesaktian. Karena konon katanya, siapa saja yang mempunyai mayat tersebut seutuhnya, maka dia akan menjadi orang yang sangat sakti dan akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Lalu Shin pun berpindah ke kediaman pejabat tersebut. Terlihat segerombolan pembunuh bayaran bersama kelompok batu hitam menyerang pejabat itu dan mengambil mayat itu untuk kepentingan mereka. Akan tetapi, di luar dugaan seorang anggotanya yang bernama Jing kabur membawa mayat itu dan menghilang. Dan para anggota batu hitam pun kini harus memburu Jing karena telah berkhianat dan membawa mayat itu sendirian. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang wanita cantik sedang berjalan di keramaian kota. Dia menghampiri seorang wanita tua bernama Bibi Chai dan bertanya mengenai rumah yang bisa dikontrak olehnya. Bibi Chai pun memperlihatkan rumah tersebut dan wanita cantik ini menyerahkan pembayarannya dan segera bisa menempati rumah itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu di tempat lain, ketua dari kelompok pembunuh bayaran batu hitam pun muncul. Dia mengumumkan bahwa dia sedang mencari seorang wanita yang bernama Jing. Siapapun yang berhasil membunuh dan mengantarkan kepalanya kepada sang ketua akan diberikan imbalan 50.000 keping emas dan 85.000 keping perak. Sontak saja semua orang yang ada di ruangan itu pun berbondong-bondong mengambil foto wajah Jing dan langsung berpencar untuk memburunya. Kembali pada si wanita cantik ini, rupanya yang sudah lengkap dengan perabotan dan dia pun bersiap untuk tidur. Ketika dia memejamkan mata, dia teringat akan kenangan masa lalunya. Ketika itu ada sekelompok orang yang akan berencana untuk membunuhnya. Dia pun langsung diserang oleh orang-orang tersebut. Wanita ini ternyata adalah Jing, orang yang sering dicari oleh kelompok batu hitam. Sekelompok orang ini adalah orang-orang yang menginginkan hadiah itu. Akan tetapi sayangnya kemampuan Jing sangatlah tinggi sehingga mereka semua mati ditebas oleh pedangnya. Lalu terlihat Jing sedang mengunjungi sebuah tempat terpencil dengan perahu. Dia pun masuk dan ada seorang laki-laki di sana. Laki-laki itu adalah seorang tabib dan ahli bedah wajah. Jing menginginkan wajahnya dibedah sehingga dia terlihat menjadi orang lain. Jing pun menawarkan harga yang sangat fantastis, yaitu 3 batang emas murni. Ahli bedah wajah itu pun lalu bertanya, kenapa Jing wajahnya ingin diganti. Jing pun menceritakan kalau dirinya sedang diburu oleh banyak orang dan dia sudah letih menjadi buronan. Waktu itu pun dia bertemu dengan seorang biksu yang baik hati. Biksu itu pun berkata kalau sebaiknya Jing berhenti untuk bertarung karena biksu itu takut suatu hari nanti Jing akan bertemu dengan lawan yang sangat tangguh dan Jing bisa mati karenanya. Jing yang merasa tidak enak hati dan marah karena perkataan biksu itu. Dia pun menyerang biksu itu untuk membuktikan bahwa keahlian bela dirinya sangatlah tinggi dan tak ada orang yang bisa mengalahkannya. Mereka berdua pun bertarung hingga pada akhirnya biksu ini pun tertusuk pedang Jing tepat di jantungnya. Lalu biksu itu pun mengatakan pesan terakhirnya, yaitu bawalah mayat biksu sakti itu ke sebuah kuil dan berikanlah mayat tersebut pada ketua biksu di kuil itu. Dan dari situlah awal mula keinginan Jing untuk mengganti wajahnya. Saat itu Jing ingin seluruh masa lalunya dihapuskan dan menjadi orang yang baru. Si ahli bedah wajah itu pun memulai operasinya selama 3 bulan menjalani perubahan wajah tersebut. Hingga pada akhirnya wajahnya telah berubah total dan kini dia pun mempunyai wajah baru. Dan inilah wajah Jiang yang baru, seorang wanita cantik yang tadi di awal film diceritakan yang sedang mencari rumah untuk dirinya. Lalu pada suatu hari, terlihat seorang pria sedang berdiri di tengah keramaian. Dia bernama Josang dan dia adalah seorang kurir pengantar barang. Setelah beres mengantarkan barang, dia menemui Bibi Chai dan memesan teh. Di samping Bibi Chai terlihat Jing sedang berjualan pakaian, lalu tiba-tiba hujan pun turun. Dan Josang lalu menawarkan diri untuk membantu Jing membereskan pakaian-pakaiannya.
Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang wanita sedang diadili atas tuduhan pembunuhan. Wanita cantik itu bernama Zhang Qing. Terlihat walaupun dia sudah membunuh, ekspresinya malah terlihat tersenyum. Mungkin dia sedikit psikopat, dan dia pun dijebloskan ke penjara. Lalu di atas atap, terlihat seseorang bersembunyi dan menaburkan bubuk ke tempat minumannya Zhang Qing. Zhang Qing pun meminum air itu tak tahu apa-apa. Dan tiba-tiba Zhang Qing merasa pusing dan langsung ambruk tak sadarkan diri. Para sipir penjara memeriksanya dan berkata kalau Zhang Qing telah mati. Ia pun lalu dimasukkan ke dalam peti dan dikuburkan. Namun pada suatu malam, kuburan Zhang Qing digali dan petinya dibuka oleh kelompok batu hitam. Lalu terlihat Zhang Qing bangun dari matinya dan ternyata dia tidak mati. Bubuk yang waktu itu dijatuhkan adalah agar dia terlihat seperti mati. Zhang Qing pun ditawari untuk bergabung dengan batu hitam. Kalau tidak, Zhang Qing akan dibunuh. Mau tak mau, Zhang Qing pun menyetujuinya. Sementara itu di kota tempat Jing berada, hubungannya dengan Joseon semakin akrab. Hingga pada suatu hari Jing bertanya pada Joseon, maukah dia menikah dengannya, dan Joseon pun menyetujuinya. Selanjutnya terlihat sebuah pesta pernikahan Joseon dan Jing. Mereka pun kini menjadi suami istri. Suatu hari mereka sedang makan di dalam rumah. Joseon pun berkata kalau dia punya tabungan dan mengajak Jing untuk pergi ke bank untuk mengambil uang tabungan itu untuk keperluan mereka. Keesokan harinya mereka pun mendatangi bank itu. Ketika Joseon sedang mengambil uang, terlihat beberapa orang mencuri akan masuk ke dalam bank. Tiba-tiba mereka semua menyerang orang-orang di dalam bank dan menotoknya agar tidak bisa bergerak. Joseon dan Jing pun tak luput dari totokan mereka. Akan tetapi Jing ini ahli dalam bela diri. Dia bisa menahan totokan itu dan hanya berpura-pura tak bisa bergerak. Para pencuri itu pun lalu membongkar berangkas di bank itu. Pemimpin mereka lalu bertanya, apakah ada yang menyimpan mayat di bank ini? Si pemilik bank itu pun berkata tidak ada. Lalu Joseon terlihat sudah siuman dari totokannya. Akan tetapi dia malah terlihat setengah sadar. Para pencuri itu pun langsung menyerang Joseon. Tapi Jing tiba-tiba bangkit dan langsung menolong Joseon. Hingga pertarungan pun berlangsung. Jing mampu menghabisi mereka dengan mudah, hingga akhirnya pemimpin mereka dicolok matanya oleh Jing. Kemudian Jing dan Joseon pun pergi dari situ. Di saat di rumah, terlihat Joseon dan Jing sedang duduk. Joseon tak menyangka kalau istrinya itu bisa bela diri. Akan tetapi Joseon berkata kalau Joseon tak mempermasalahkan masa lalu Jing, karena sekarang Jing adalah istri yang dicintainya. Sementara itu di markas kelompok batu hitam, si pemimpin pencuri bank tadi dibawa ke sana. Sang ketua lalu bertanya, siapakah wanita yang telah mencolok matanya? Sang ketua berkata apakah gerakan bela dirinya seperti ini? Dan si pemimpin pencuri itu pun berkata iya. Kini ketua kelompok batu hitam menyadari kalau itu adalah Jing. Dia pun memerintahkan 3 anak buah terbaiknya untuk menangkap Jing. 3 anak buah itu adalah seorang ahli bela diri sihir bernama Liang. Yang kedua seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai pembuat mie yang bernama Lei. Dan yang ketiga adalah seorang gadis cantik yang sukanya menggoda pria. Padahal dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang bernama Zhang Qing. Lalu pada suatu hari ketika sedang berada di pasar, terlihat seorang yang dikenalnya berada di atas atap. Dia adalah Lei. Jing pun berlari mengejar Lei. Akan tetapi Lei tiba-tiba menghilang dan Jing pun kembali ke rumah. Malam harinya, Jing diam-diam membakar sebuah lilin tanpa diketahui suaminya. Ternyata lilin itu adalah lilin pembius yang bisa membuat orang tak sadarkan diri. Jing pun menutup hidungnya, sementara suaminya tidak mengetahui hal itu dan dia pun langsung tak sadarkan diri. Jing melakukan ini untuk melindungi suaminya, agar identitas diri Jing yang sebenarnya tidak diketahui. Jing lalu membuka semua pintu dan jendela seakan dia tahu akan kedatangan tamu. Tak lama kemudian muncullah para kelompok batu hitam. Mereka pun terlibat diskusi yang menegangkan. Lalu muncullah sang ketua. Dia berkata kalau dia akan melepaskan Jing dan suaminya jika Jing memberitahu di mana letak mayat sakti itu disembunyikan. Kemudian Jing punya usul lain. Dia berjanji akan mencarikan potongan mayat satunya sehingga mayat itu akan menjadi utuh. Ketika mayat itu utuh, maka kesaktian dari mayat itu akan muncul dan akan berpindah pada siapapun pemiliknya. Jing bersedia melakukannya asalkan setelah semuanya selesai dia ingin hidup tenteram bersama suaminya.
Keesokan harinya mereka berkumpul di suatu tempat makan dan melihat keadaan sekitar. Mereka mendapatkan informasi kalau ada seorang pejabat yang akan mendapatkan potongan mayat sakti itu. Mereka pun mengawasi gerak-gerik pejabat tersebut. Beberapa hari kemudian pejabat itu pun berada di suatu tempat dan terlihat sedang bertransaksi untuk mendapatkan mayat sakti itu dari kejauhan. Jing dan para anggota Batu Hitam mengawasinya. Akan tetapi ternyata sesuatu terjadi yang membuat para pengawal pejabat itu terlibat perkelahian dengan si pembawa mayat. Semua yang ada di situ dihabisi termasuk si pejabat. Kemudian seorang pembawa mayat itu pun berhasil kabur dengan membawa mayat itu pergi begitu saja. Akan tetapi dia dikejar oleh Liang dan Liang pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu tiba-tiba Liang berkata kalau kenapa tidak dia saja yang memiliki mayat sakti itu sendirian dan dia akan menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya agar kembali muda dan sehat. Di belakangnya Jing berkata kalau jangan coba-coba membawa mayat itu sendirian. Lalu muncullah yang lainnya termasuk sang ketua. Sang ketua kini tahu kalau Liang hendak berkhianat. Beranggota Batu Hitam kini terpecah dua dan situasi menjadi tegang. Mereka pun kini terlibat pertarungan demi mendapatkan mayat sakti itu. Pertarungan berlangsung sengit hingga pada akhirnya Liang pun tewas. Sementara Jiang seperti yang berada di atas angin membuat Lei dan Zhang King kewalahan untuk melawannya. Namun sang ketua mengambil alih dan bertarung dengan Jing. Dan ternyata ilmu bela diri sang ketua lebih tinggi dari Jing. Jing pun terluka dan dia kabur untuk menyelamatkan dirinya. Pedangnya yang jatuh dan tertinggal di sana, lalu pedang itu pun diambil oleh Zhang King. Kembali ke rumah Jing. Saat itu Jing keadaannya sangat buruk dan Josang pun langsung menggendongnya. Jing yang tak sadarkan diri dan membaringkannya agar dia bisa beristirahat. Tak lama kemudian datanglah Zhang King dan Lei ke rumahnya bermaksud untuk menghabisi Jing. Akan tetapi dengan tenangnya Josang terlihat sedang membongkar lantai. Di dalamnya ia mengambil sebuah pedang yang berkarat. Dia pun langsung mengasah pedang itu sambil mengobrol dengan musuhnya dan tenangnya pertarungan pun terjadi. Tanpa diduga, Josang ternyata jago bela diri. Dia mampu menghadapi Zhang King dan Lei sendirian. Kemudian tiba-tiba Lei sadar kalau dia mengetahui teknik pedang Josang ini. Ternyata Josang merupakan anak dari pejabat di awal film yang telah dibunuh oleh kelompok Batu Hitam. Dan ternyata anak dari pejabat itu belum mati. Dan Josang inilah si anak itu. Dan pada akhirnya Lei pun berhasil dihabisi oleh Josang. Sementara Zhang King berhasil kabur dengan luka di punggungnya. Kemudian keesokan harinya, Josang mendatangi sang ketua Batu Hitam yang ternyata dia hanyalah seorang kasim atau pelayan rendahan di kerajaan. Josang berkata kalau malam ini dia mengajak sang ketua untuk bertarung. Singkat cerita malam pun tiba. Saat itu Josang sedang menunggu kedatangan sang ketua Batu Hitam. Namun di sana yang datang adalah istrinya sendiri. Josang dan Jing kini sudah sama-sama tahu kalau Jing dulu adalah anggota Batu Hitam, di mana kelompok itu telah membunuh ayah Josang demi mayat sakti itu. Kemudian Jing merasa bersalah mengetahui semua kenyataan ini. Cintanya pada Josang sangatlah tulus. Akan tetapi bayang-bayang masa lalunya yang telah membunuh ayah Josang membuatnya menjadi serba salah. Josang lalu mengacungkan pedangnya ke leher Jing. Jing hanya bisa terdiam pasrah dalam keadaan itu. Namun Josang tak tega membunuh istrinya itu dan hanya berkata pergilah dari sini. Dan ternyata Jing punya rencana lain dan tiba-tiba dia menyerang Josang.
Lalu tak lama kemudian muncullah sang ketua batu hitam di sana. Dia melihat Josang yang tergeletak tak bergerak dan sepertinya sudah mati. Lalu muncullah Jing dari belakang sehingga pertarungan pun terjadi kembali. Pada awalnya, Jing kewalahan untuk menghadapi kemampuan sang ketua itu. Ilmu bertarungnya sangatlah tinggi. Akan tetapi tiba-tiba Jing diingatkan pada saat ia bersama biksu baik hati yang pernah menolongnya itu. Biksu itu juga mengajarkannya ilmu pedang. Dan Jing lalu menyerang sang ketua lagi. Kini kemampuan bertarungnya berbeda. Dia lebih mahir dan gerakannya yang sulit ditebak, sehingga membuat sang ketua kewalahan dan terluka. Akan tetapi, sang ketua berhasil menyerang lagi membuat Jing kehabisan tenaga dan akhirnya terluka parah. Tak lama kemudian, Jing berdiri terhati-hati dan berbicara meminta maaf pada Josang yang sudah tak bergerak. Lalu Jing ambruk dan tak sadarkan diri. Kemudian keesokan paginya, tiba-tiba Josang terbangun dan dia belum mati. Ternyata malam tadi dia diberi bius oleh Jing agar dia bisa terbebas dari pertarungan dengan sang ketua. Dan Jing mengorbankan dirinya untuk menggantikan Josang bertarung. Kini Josang mengerti bagaimana cinta tulus Jing pada dirinya. Josang pun menghampiri Jing dan untungnya Jing masih hidup. Josang pun menggendong Jing dan berkata kalau mereka akan menjalani hidup bersama lagi. Tak ada lagi pertarungan. Yang ada hanyalah kehidupan bersama yang tentram dan damai. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.